Kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang materi dan perubahannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karania Syara. Saya sebagai penguji 1 dan 2. Halo, saya Rizka Nabila, penguji 3. Halo, nama saya Faiza Hilma Hamdani, penguji 4. Halo semuanya, saya Lutfi Ardian Saputra, saya penguji 5. Halo semua, perkenalkan saya Masuda dari Bola. Saya penguji 6. Langsung saja ke eksperimennya yuk. Uji bahan pertama. Alat dan bahannya yaitu gelas bening, sendok, pipet tetes, dan es batu. Siapkan sebuah gelas, kemudian ambil satu blok es batu, masukkan ke dalam gelas, dan amati perubahannya. Setelah diamati kurang lebih selama 2 menit, dibiarkan di suhu ruang, dapat kita lihat bahwa es batu mulai mencair. Nah, setelah diukur, volume yang didapatkan sebesar 7 mili. Kemudian, kita biarkan kembali es batunya selama kurang lebih 2 menit ke depan di suhu ruang, sehingga dapat kita amati kembali bahwa volume yang dihasilkan bertambah, yang mana ketika dihitung volumenya bertambah sebesar 5 mili. Lalu dibiarkan kembali es batu di suhu ruang selama kurang lebih 2 menit ke depan, yang mana dapat kita amati bahwa perubahan terus terjadi sehingga menghasilkan volume sebesar 6 mili. Kemudian kami biarkan kembali es batu di dalam keadaan suhu ruang, yang mana perubahan terus terjadi sehingga menghasilkan volume sebanyak 2 mili. Nah, proses ini dapat terjadi karena es batu menyerap energi panas atau kalor dari lingkungannya seperti udara, yang menyebabkan molekul air dalam es mulai bergerak lebih cepat sehingga melepaskan ikatan padatnya. uji bahan kedua. Alat dan bahannya yaitu Penjepit tabung, kertas, lilin, dan korek api. Nyalakan lilin menggunakan korek api, kemudian jepit kertas menggunakan penjepit tabung, dan dekatkan kertas di sekitar api dan amati perubahan warnanya. Dari proses pembakaran kertas ini terjadi reaksi kimia, yaitu reaksi pembakaran, yang mana dapat kita amati perubahan warnanya dari kertas yang berwarna putih menjadi warna hitam dan lama-kelamaan menjadi abu-abu. Nah, proses ini terjadi karena reaksi kimia pembakaran yang mengubah struktur molekuler kertas menjadi zat baru. Nah, proses ini dinamakan perubahan kimia. uji bahan ketiga. Alat dan bahannya yaitu gelas, sendok, dan Wadah logam. gula pasir, air atau H2O. Sediakan gelas dan masukkan air secukupnya, masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok dan larutkan. Setelah itu diamatin. Setelah larutan homogen, masukkan larutan ke dalam wadah logam dan biarkan larutan menguap. Kesimpulan dari uji ketiga itu tidak terjadi penguapan karena proses yang terjadi hanya pelarutan, interaksi fisik antara gula dan air, bukan pemanasan. Air tetap dalam fase cair sehingga tidak ada molekul air yang berubah menjadi gas. uji bahan keempat. Alat dan bahannya yaitu 2 gelas dan 2 sendok. Bahannya adalah deterjen cair dan cuka. Disiapkan 2 gelas dan diberikan kertas label pada setiap gelasnya. Gelas A dimasukkan hanya deterjen cair saja. Sedangkan di gelas B dimasukkan deterjen cair dan ditambahkan 1 sendok makan cuka. Setiap gelas diaduk dan dibandingkan antara busa dan warna larutannya. Hasil yang didapatkan adalah gelas A tidak terjadi perubahan warna pada deterjen, yaitu tetap berwarna merah lembayung, terdapat gelembung,
dan baunya juga harum. Sedangkan di gelas B terjadi perubahan warna menjadi ungu lembayung. Terdapat gelembung dan baunya sedikit lebih kecut atau lebih menyengat daripada di gelas A. Uji bahan kelima. Alat dan bahannya yaitu Gelas, sendok, minyak, dan air. Dimasukkan air ke dalam gelas, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng, kemudian aduk sebentar, lalu didiamkan dan amati apa yang terjadi. Dari hasil percobaan, dapat kita amati bahwasanya minyak dan air tidak dapat bersatu, baik sebelum dan sesudah diaduk, karena perbedaan massa jenisnya. Ada beberapa gelembung minyak yang tercipta akibat larutan yang diaduk. Karena minyak lebih rendah massa jenisnya, maka minyak berada di atas, sedangkan air lebih rendah massa jenisnya, maka berada di bawah. uji bahan keenam. Alat dan bahannya yaitu Soda kue, cuka, gelas, dan sendok. Yang pertama, dimasukkan 2 sendok makan soda kue ke dalam gelas. Dan yang kedua, ditambahkan cuka secukupnya. Dan yang ketiga, diaduk sampai seluruhnya larut dengan sempurna. Dan diamati terbentuknya gelembung dan bunyi desis. Hasil dari campuran soda kue dan cuka di dalam gelas adalah terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang ditandai dengan terbentuknya gelembung dan bunyi desis saat gas tersebut keluar dari larutan. Gas karbon dioksida yang dihasilkan mengisi ruang dan membuat gelembung-gelembung tersebut terlihat.